Komisi 11 DPR RI hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam ujian yang berlangsung, isu depresiasi nilai tukar rupiah, stabilitas makroekonomi, serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan utama anggota Komisi 11. Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 23 Januari 2026. Dari 3 nama calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, hari ini Komisi 11 menguji Solikin M. Juhron. Sepanjang proses ujian, anggota Dewan mendalami sejumlah isu strategis, terutama terkait pergerakan nilai tukar rupiah yang tertekan, upaya menjaga stabilitas makroekonomi, serta keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Solikin M. Juhron yang saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia menyampaikan visi dan misi dalam tema materi yakni memperkuat sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif untuk Indonesia maju. Usai seluruh rangkaian fit and proper test selesai, Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakhun, menilai paparan dan jawaban Solikin M. Juhron menunjukkan penguasaan substansi, khususnya dalam merespon isu rupiah, stabilitas, dan pertumbuhan. Misbakhun juga menyebut dalam sesi ujian, anggota Komisi 11 banyak menyoroti isu depresiasi nilai tukar rupiah yang dinilai memerlukan kebijakan konsisten dan terukur. Selain itu, strategis menjaga inflasi agar tetap terkendali, namun tidak menekan pertumbuhan, juga menjadi bagian dari pendalaman materi ujian. Telah memberikan banyak menyampaikan banyak hal dalam visi misi yang disampaikan di Komisi 11, karena dia memang punya pengalaman yang panjang dan sejarah yang panjang sebagai seorang bankers bank sentral, dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan kita eksplorasi dari apa yang dia sampaikan mengenai dia menyampaikan tentang bagaimana menjaga stabilitas, kemudian bagaimana memberikan peran-peran bank sentral terhadap program-program pemerintah, semuanya sangat bagus. Jadi saya terbuka. Jadi teman-teman jurnalis bisa memberikan penilaian tersendiri terhadap Pak Solikin. Yang mengenai pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian inflasi yang tinggi tadi, apakah akan ditanyakan juga ke calon-calon yang lain? Saya melihat dulu apa yang mereka sampaikan. Siapa yang saya sampaikan tadi karena Pak sebagai respon ketika Pak Solikin ingin menjaga inflasi itu pada tingkatan yang rendah. Karena inflasi pada tingkatan yang rendah dalam pandangan saya itu juga mempunyai kelemahan. Inflasi itu secara karakteristik itu kan ada 2 sebab, cost push sama demand pull. Kalau cost push itu mempunyai dampak yang menggerus kepada daya beli, tetapi kalau demand pull itu kan memberikan dorongan terhadap ketika daya beli kuat, kemudian terjadi lonjakan permintaan, dan itu kan memberikan efek terhadap pertumbuhan. Dan tadi ada beberapa pertanyaan juga mengenai depresiasi nilai tukar rupiah. Sejauh mana jawaban dari Pak Solikin tadi Pak bisa Solikin memberikan cukup solusi? cukup bagus. Dan pertanyaan yang datang dari Pak Kolit kan juga cukup bagus, bahwa ada periodisasi mengenai nilai tukar yang tidak konsisten dari satu periode ke periode yang lain, dan pergerakannya itu kan tidak linear. Dan ini kan apakah bagian dari sebuah kebijakan atau bagian dari sebuah situasi makroekonomi yang tidak terantisipasi. Itu semuanya tadi dijawab dengan sangat bagus oleh Pak Solikin. Selesai menjalani ujian kelayakan dan kepatutan, Solikin M. Juhron menyampaikan seluruh proses berjalan kondusif dengan fokus pertanyaan pada upaya menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Alhamdulillah, saya dipercaya atau mendapatkan kesempatan untuk bisa fit and proper, dan tadi kondisi sangat bagus, sangat kondusif. Pertanyaan-pertanyaan dari anggota Dewan juga sangat tajam dan juga sangat bagus untuk merefleksikan semua memiliki concern yang sama terhadap bagaimana upaya kita untuk mendorong perekonomian kita dengan yang tumbuh lebih tinggi,
berdaya tahan dan juga inklusif. Tadi juga sekitar 30 lebih dari anggota Dewan hadir semua memiliki konsensus yang sama, dan pertanyaan-pertanyaan juga diarahkan tadi bagaimana semua sama konsennya, strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan, strategi-strategi untuk menjaga ekonomi tetap berdaya tahan dan mengembangkan inklusivitas di dalam perekonomian. Dan saya merasa menyampaikan pandangan yang saya rasa juga align dengan fakta bahwasanya memang perekonomian kita bisa didorong untuk lebih geliat lagi, dan juga dengan tetap menjaga stabilitas di dalam makroekonomi. Terkait nilai tukar rupiah, Solikin menegaskan Bank Indonesia memiliki strategis yang kuat, baik dari sisi fundamental maupun pasar, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara terkait hubungan dengan pemerintah, Solikin menekankan independensi Bank Indonesia tetap dijaga, namun dalam kerangka koordinasi dan sinergi sesuai mandat undang-undang. Termasuk yang paling banyak pertanyaannya masalah depresiasi nilai tukar rupiah, itu sejauh mana kalau kemudian Anda terpilih menjadi Deputi Gubernur bisa memperbaiki Ya, nilai kalau tukar rupiah kita itu? mengenai nilai tukar, jelas kita sudah Bank Indonesia memiliki strategi yang cukup kuat ya untuk mengawal nilai tukar baik dari sisi fundamental, dari sisi pasar, yang tentunya teman-teman bisa melihat selama ini langkah-langkah kita memperkuat stabilitas nilai tukar. Baik kalau kita lihat kita masih cukup kompetitif baik secara jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan fundamental. Selesai itu. Selanjutnya, Komisi 11 DPR RI akan melanjutkan uji kelayakan terhadap 2 calon lain, yaitu Diki Kartikoyono dan Thomas Diwandono pada hari Senin, 26 Januari 2026. Setelah seluruh tahapan rampung, Komisi 11 menargetkan keputusan akan diambil pada hari yang sama, sebagai bagian dari penentuan pimpinan Bank Sentral ke depan. Faisal Fazri, JOPOS TV, memberitakan.